Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah di sini calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan berbagi pengalaman praktik baik di modul 1.4. Saya tidak merasa ilmu saya lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi saya berharap apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak, teman-teman juga harus tahu biar apa sih? Biar nanti bisa diaplikasikan baik ke anak ataupun ke muridnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk terutama saya sharing ya teman-teman ya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk berbagi pengalaman baik ini. Biar tidak lepas ini. Ayo kita tepuk dulu ya. Tepuk tangan 1. Baiklah teman-teman, di sini alhamdulillah teman-teman kurang lebih ada 10 orang peserta ya hadir. Saya akan berbagi pengalaman yang kemarin sudah modulnya sudah diajarkan pada saya, yaitu program calon guru penggerak. Aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Maimunah, sarjana pendidikan, calon guru penggerak TKI Sia Bustanul Atau 4 angkatan 10 Kota Serang, Banten. Kebetulan teman-teman di sini di Kota Serang saya yang angkatan 10 hanya saya sendiri, tapi saya tetap semangat walaupun saya sendiri nggak apa-apa, kan teman-teman banyak di sini ya. Perkenalkan, ini adalah Bu Diana, fasilitator saya di kelas 63. Yang tengah adalah Bapak Mahar Ma'arif. Beliau adalah pengajar praktik, mengajar di SKH, dan saya sendiri Maimunah dari TKI Sia Bustanul Atau 4. Sisi presentasi insya Allah yang akan dimulai kali ini ada lima tahap ya. Yang pertama pembukaan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Sambutan kepala sekolah saya skip ya teman-teman ya. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teh kita yang sebagai kepala sekolah TKI Sia 2 yang mana kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmunya. Yang ketiga, penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah. Yang keempat, umpan balik konstruktif, dan yang kelima adalah penutup. Pembukaan, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Tadi sudah ya. Yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan aksi nyata. Pendahuluannya. Nah, di sini kenapa sih saya ambil materi modul 1.3 ini berbagi pengalaman budaya positif? Karena yang saya lihat teman-teman di sini sepertinya cara mengajarnya masih teacher center, betul tidak? Betul kan? Ya, saya lihat bukan hanya di tempat saya sih, pengalaman tempat saya. Jadi kadang-kadang praktik baik itu harus kita sebarkan. Mulai sekarang kita harus belajarnya harus student center. Jadi keberpihakan kepada murid. Yang kedua, dalam hal menyelesaikan masalah, masih banyak guru yang belum menggunakan segitiga restitusi. Apakah teman-teman sebelumnya tahu segitiga restitusi itu apa? Tahu tidak teman-teman? Belum ya? Ya, saya juga sebetulnya belum, tapi saya yakin teman-teman sudah pernah melakukannya. Bahkan sering, setiap ada masalah teman-teman sebetulnya sudah melaksanakan, cuma istilahnya baru terdengar ketika saya memaparkan ini ya. Yang ketiga, guru masih seringkali menggunakan posisi kontrolnya sebagai penghukum dan rasa bersalah.
Apa sih penghukum? Apa sih rasa bersalah itu? Saya ingin teman-teman dan saya juga kita akan maju selangkah menjadi posisi kontrol kita itu di manajer. Belum paham kan apa itu posisi kontrol? Oh iya, lanjut next. Tujuan aksi nyata adalah murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin positif. Murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga menciptakan karakter yang lebih kuat ketika berada di kelompoknya. Dan satu lagi tambahan buat saya, guru akan melaksanakan kegiatan belajarnya yang lebih baik dan berpihak kepada murid. Nah, pada pembahasan ini saya mengambil modul titik 14. Ada 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah ketiga, restitusi. Sebelum ke materi, saya akan bertanya dulu kepada teman-teman. Seringkali yang kita mendengar kata disiplin. Kalau boleh tahu nih, berbagi sharing, apa sih Bu disiplin itu? Disiplin itu mengikuti aturan. Kalau menurut saya, disiplin itu kebiasaan yang baik yang mengikuti kata tertib yang kalau menurut saya itu disiplin itu adalah ketaatan dalam suatu peraturan. Baik, terima kasih masukannya teman-teman. Yuk, mari kita lebih kupas tuntas apa sih arti disiplin itu. Perubahan paradigmanya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa untuk murid untuk melakukan sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Teman-teman, pernah tidak ada di kasus ketika anak tidak mau mengerjakan tugas, guru sekuat tenaga untuk kerjain tugasnya, nanti ini loh, nanti itu loh. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Pernah kan? Sering awal-awal. Ayo kalau udah sekali 2 kali awal-awal pasti kita kan ke anak itu untuk mengajak ya, kadang dengan dukungan dulu dengan, tapi kalau pada akhirnya dia sudah tidak mau, udah ditanya aja maunya apa. Berarti sudah memahami karakter anak dan sebelumnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bujukan atau bentuk kontrol dapat mempengaruhi perilaku murid dan remaja. Betul, teman-teman. Ketika kita ada murid kita yang tidak mau mengerjakan tugas yang telah kita rencanakan, jangan dipaksa ya. Karena apa? Karena akan meninggalkan traumatik yang berpanjangan. Kadang anaknya enggan ke sekolah karena gurunya lagi maksa aku. Padahal aku gak mau mewarnai, tapi gurunya maksa gitu. Jadi ketika anak tidak mau mengerjakan tugas, alihkan ke kegiatan yang menyenangkan buat dia. Ditanya apa maunya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam mengangkat karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah pada murid merupakan identitas gagal. Kenapa saya bilang gagal? Karena kita sebagai pendidik tidak boleh ya teman-teman mencap anak didik kita, misalkan kamu A, kamu si A begini, kamu si B begini. Tinggalkan mulai dari sekarang. Ya, membandingkan juga sama Bu, nggak boleh. Saya aja dibandingkan dengan tetangga saya misalkan, saya juga nggak mau, apalagi anak ya Bu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang tadi saya bilang yang di awal ini, kadang guru karena sudah direncanakan apa yang direncanakan guru harus disesuaikan, harus terlaksana, makanya guru pada memaksa.
materi perubahan paradigma. Pertanyaan saya, lalu siapakah sebetulnya pemegang kontrol sesungguhnya? Menurut ibu-ibu di sini siapa sesungguhnya pemegang kontrol sesungguhnya? Kontrol kendali kita. Iya. Apakah orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Sama diri sendiri. Diri sendiri. Jawabannya iya, tentu adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi kita mau membuka atau tidak kepala tangan kita tergantung kita sendiri. Apakah kepala kita itu mempengaruhi yang positif atau tidak? Karena segala suatu tindakan itu berada pada kontrol diri sendiri. Nah, tadi yang saya bilang disiplin tadi udah dijawab. Disiplin itu apa sih? Ada yang bilang mematuhi peraturan, ada yang akan dijawab. WC ya udah jawab apa tadi Bu? Iya, jadi aturan itu harus dipatuhi WC-nya ya. Disiplin adalah yang tumbuh dari diri kita atau motivasi internal. Tetapi apabila di motivasi internal kita tidak ada, orang lain yang wajib mendisiplinkan kita. Contoh, anak kita sering datang terlambat. Sebetulnya ada di motivasi anak tersebut ada, tapi ketika anak itu berulang, kita sebagai guru atau motivasi eksternal boleh Bu melakukan itu, boleh kita artinya mendisiplinkan anak tersebut. Disiplin positif, ibu-ibu pernah dengar nggak sih kata disiplin positif? Sebetulnya dibilang tiap hari loh Bu. Disiplin positif itu kebiasaan-kebiasaan baik. Contohnya mengucapkan salam, terus meminta maaf, iya betul. Itu namanya disiplin positif. Sholat duha, murojaah, itu namanya disiplin positif ya Bu ya. Dari motivasi perilaku manusia berdasarkan bukunya Rekonstruksi Psikodisiplin oleh Diana Gosen. Dalam bukunya menyatakan bahwa ada 3 tahap Bu. Yang pertama, ketika seseorang itu mematuhi, dia bersikap disiplin, itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi disebutkan tadi ya, disiplin katanya untuk menghindari hukuman. Ini adalah motivasi paling rendah di perilaku motivasi manusia. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika manusia itu mematuhi aturan bukan atas dasar dirinya sendiri karena aturan, dia akan melakukan peraturan itu. Tapi ketika peraturannya itu dia rasa amannya gitu, biar nggak kena hukuman dari misalkan kalau seorang guru yang harusnya datang jam 7, biar nggak kena teguran dari kepala sekolah, akhirnya dia datang tepat waktu. Tapi bukan karena dasar dirinya emang terbiasa datang pagi gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ibu pernah tidak berperilaku yang nomor 2 ini? Kalau saya terus terang pernah Bu, capek rasanya. Jadi waktu itu saya berperilaku disiplin karena saya pengen diberi penghargaan, misalkan oleh yayasan atau kepala sekolah saya. Itu rasanya tidak nyaman sekali. Ternyata itu menurut teori rekonstruksi itu motivasi yang nomor 2. Ada lagi yang lebih bagus lagi adalah untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ketika disiplin muncul dari diri sendiri, itu dia ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Contoh, pada saat masuk ke sekolah, saya misalkan ya Bu ya, belum paham banget nih yang namanya laptop, tapi dengan disiplin saya pengen bisa, saya akan belajar laptop tanpa satupun orang yang misalkan
dengan maksud ya biar saya berubah sendiri gitu, tidak ada yang mendisiplinkan saya. Materi ketiga, hukuman dan penghargaan. Di sini di materi 3 ini ada 3 buku. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman pasti ibu udah nggak awam ya, tapi ketika ibu mendengar konsekuensi itu apa sih, restitusi itu apa sih, apalagi restitusi tadi ya, contoh tindakannya, tindakan guru membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket karena jam 12 siang karena mengobrol dengan teman, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak biasa jawab pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan ini, yang pertama, hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Yang kedua, murid meminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Mengajukan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan. Hukuman. Berdiri di depan kelas. Coba Bu, kita lihat jawabannya. Ya, teman-teman ternyata sudah paham ya. Hukuman itu adalah berbentuk fisik, bisa verbal atau non verbal. Jadi menyakiti hati seseorang. Lanjut Bu. Nih, hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, anak membenci kedisiplinan paksaan, anak menghargai disiplin, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensinya mendorong anak untuk mudah menyelesaikan diri, konsep dirinya buruk, konsep dirinya baik. Konsekuensinya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Yang konsekuensinya kehilangan hak dibuat untuk nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi sebetulnya lebih baik hukuman atau konsekuensi, Bu? Menurut Ibu? Konsekuensi. Next. Ya, ini hukuman itu bersifat tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan dalam memberikan tindakan berupa fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana, jadi sudah disepakati kedua belah pihak, kesepakatan yang dibuat bersama, diberikan berdasarkan data yang diukur. Guru selalu memonitor murid dibuat tidak nyaman. Di sini baik, tadi kan judulnya penghargaan dan hukuman ya. Menurut Ibu ini, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa kita, apakah itu baik atau tidak? Ketika kita memberikan penghargaan atas suatu hal anak, misalkan anaknya si A datangnya pagi aja, kita kasih hadiah. Kira-kira menurut pendapat Ibu, apakah hal yang telah saya lakukan itu baik atau tidak? Baik. Kalau menurut saya itu hal yang baik, karena nanti yang termotivasi itu yang datangnya siang misalkan Baik Bu, jadi intinya si anak itu akan bersikap lebih baik lagi gitu ya. Merasa dihargai ya Bu ya. Lanjut Bu. Ya, sebetulnya awalnya juga saya berpikir seperti itu Bu. Tapi ketika saya belajar modul ini ternyata itu tidak baik. Iya. Nanti kita jawabannya ada di 5 posisi kontrol. Jadi sebaiknya kita beri pengakuan secara khusus, terus beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara konsisten dan bergantian.
Biasanya kan kalau kita udah sering sama murid itu aja yang disanjung ya Bu ya, yang lain terabaikan. Mulai saat ini dari itu ya Bu ya, karena semua anak berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari gurunya bahwa saya bisa. Yang ketiga, fokus pada proses. Nah, tadi kan udah membahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004, restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah yang sedang dihadapinya. Jadi ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran untuk paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendapat, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini semacam problem solvingnya guru Bu. Ketika kita mempunyai masalah nih antara guru dan orang tua, antara guru dan guru, antara guru dan murid, itu adalah suatu proses tindakan. Materi keempat, keyakinan kelas. Kenapa sih Ibu juga baru sebelumnya sudah memahami belum keyakinan kelas itu apa? Keyakinan atau peraturan sih? Kok harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Ada yang mau bisa jawab? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu mungkin peraturan kelas ya, mungkin sekarang istilah sekarang keyakinan kelas. Jadi berarti anak-anak itu harus yakin bahwa di kelas itu ada aturan tata tertib, terus ada aturan yang harus dituruti di dalam pembelajaran. Ini keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Yakin itu berarti harus mantap gitu ya. Yakin harus mantap ya. Kalau peraturan kelas mungkin belum ada, belum kayak kan kalau yakin mah ini benar-benar mantap gitu. Betul. Terima kasih atas masukannya. Kemarin saya juga sama Bu, membuat peraturan kelas. Ternyata peraturan itu belum sempurna. Tapi keyakinan kelas itu anak dan guru sama-sama yakin gitu ya. Peraturannya dibuat bersama dengan menggunakan sebuah metode. Jadi anak itu insya Allah tidak akan melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Bentuk-bentuk pembentukan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas bersifat abstrak, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Biasanya nih Bu ya, keyakinan kelas itu dibuat pada saat murid baru. Nanti kita mulai terapkan yuk. Ketika anak-anak nanti anak baru tuh, kita buat kesepakatan kelas dulu nih. Yuk teman-teman kita kumpul yuk. Apa nih mau ngapain? Misalkan terlambat datang ke sekolah, peraturan kelasnya seperti apa nantinya. Misalkan kalau misalnya cuci tangan harus antri, itu keyakinan kelas bukan. Ini adalah materi yang terlihat, terdengar dan berperilaku, tampak yang tidak tampak dan rasa diterima. Nah, tadi kan udah bikin dasar dari bikin keyakinan kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai pendidikan itu contohnya banyak Bu, ada beberapa profil pelajar Pancasila, ada Ibu Primarius Program, ada 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup, the 7 essential virtues, the virtues project. Tapi kira-kira Ibu, menurut Ibu dari ke-6 nilai-nilai kebajikan itu yang sering Ibu lakukan yang mana? Yang Ibu sering pakai yang mana? Kita kan udah pakai sumber, jadi yang mana kira-kira? Ayo. Ini contoh-contoh nilai kebajikan. Kalau diuraikan ini nggak cukup. Ini panjang tuh, banyak. Nanti mungkin selanjutnya aja ya, pertemuan selanjutnya. Menurut Ibu, dari ke-6 karakter nilai-nilai kebajikan ini yang sering dipakai di lembaga Ibu, yang mana? Poin yang mana? Yang mana Bu? Kenapa profil pelajar Pancasila? Karena untuk yang sekarang kita mengacu pada kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Oh iya. Betul Bu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita sering pakai di sekolah kita itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Contohnya banyak ya Bu ya. Sopan, santun, taat, terus sholat duha kayak gitu, yang bernilai keagamaan, bukan berinfak. Yang kedua mandiri itu melakukan apa-apa sendiri Bu, tanpa bantuan. Kita di sekolah bersikap biar anak kita mandiri. Tapi mudah-mudahan bisa diterapkan di lembaga Ibu juga ya. Yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang keempat gotong royong dan kreatif. Udah sebenarnya mah udah pada tahu ya, tapi tadi ragu-ragu ya Bu ya. Yang materi kelima itu ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh kebutuhan dasar itu seluruh tindakan yang manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasarnya apa sih? Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Yang kedua itu kasih sayang. Yang ketiga itu rasa diterima. Yang keempat itu kebebasan. Yang kelima kesenangan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima itu kekuasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebetulnya adalah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Teman-teman pernah sering mengalami ya, ada anak yang mohon maaf yang cengeng, kurang mandiri, atau sering meminta bekal teman, atau banyak ya, iya jahil ya Bu ya, terus pokoknya banyak ya. Ini sebetulnya ada salah satu di antara ini tidak terpenuhi. Ini next. Nah, contoh 5 kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang pertama itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima itu dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau untuk penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan benar. Kalau kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Yang kelima kesenangan itu bisa bermain, bisa anaknya itu humor, antusias dan ketawa. Jadi ketika ada teman kita atau anak kita di sekolah atau di rumah, kok anak saya begini ya, coba cek lagi Bu, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Bisa jadi
semisal kalau anak kita berbohong ya di rumah, ngakunya misalkan Dek di telepon, sedang di mana Dek? Ini mah lagi belajar kelompok, padahal anaknya lagi ke mall. Kita harus cari tahu dulu apa nih dari sekian 5 ini. Oh berarti anak kita kasih sayangnya belum dapat dari kita. Materi ke-6, posisi kontrol guru. Ada 6, yang ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira menurut Ibu, kalau di kegiatan sehari-hari Ibu, seringnya Ibu sebagai apa? Kalau boleh saya tahu, seringnya Ibu sebagai apa ya? Kadang kita sebagai teman dan juga sebagai manajer. Menurut Ibu yang mana? Sama aja. Alasannya apa? Ada kalau misalnya sama itu dia kan sama anak-anak bisa bersosialisasi sama teman juga, terus kadang sama teman juga sama anak murid juga kita kadang apa ya, banyak kita tidak saling, kita sebagai bukan murid gitu ya, jadi kita sama-sama gitu saling, jadi sebagai pendidik anak itu tidak sama kita itu tidak tidak terkaku gitu sama kita, jadi kan jadi anak itu tidak kaku sama kita, jadi dia berani gitu. Jadi kalau sebagai manajer itu sebagai pemimpin ya, itu juga bukan dari ada Berarti Ibu sering di teman pemantau manajer. Baik. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering jadi penghukum Bu. Terus terang Bu, sering juga kadang pernah juga membuat rasa bersalah. Saya rasa teman-teman di sini juga sama. Ayo dong kerjain, nanti mama kamu marah-marah loh ke aku, kamunya soalnya gak bisa nulis. Bener gak Bu? Sering kan kayak gitu kan? tapi itu kayaknya nggak merasa bersalah. Tapi membuat anak merasa bersalah Bu. Iya, ibunya nggak merasa bersalah, anaknya Bu yang merasa bersalah. Yang teman itu sering banget. Kalau situasinya sebagai kepala sekolah mungkin iya ya Bu, sebagai manajer atau pemantau. Next. Nah, perlu dipahami ya Bu, penghukum itu seseorang yang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau non-verbal. Saya berharap teman-teman di sini udahlah tinggalkan yang menghukum gitu. Anak usia dini tidak layak untuk dihukum Bu. Karena saya tadi bilang di awal bahwa hukuman itu bisa menimbulkan trauma pada anak. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, ibu ayo dong kerjain gitu kan, ibu sangat kecewa. Itu bahasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sering kan ya Bu, ke anak juga begitu kan? Saya sering Bu ke anak yang membuat rasa bersalah. Kalau saya sering Bu, kalau membuat rasa bersalah, ayo gede yang nurut, biar kamunya ini gitu. Ternyata itu juga kurang bagus ya Bu. Yang ada teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo dong bantu ibu, sering ya Bu ya. Ya, yang pada pemantau itu mengawasi, jadi berpacunya pada peraturan. Ketika seorang guru sudah jadi pemantau, dia akan kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Kalau manajer itu posisi yang terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Ketika anak itu melakukan kesalahan, murid akan dipersilakan bertanggung jawab
atas perilakunya dengan keyakinan kelas yang telah dibuatnya tadi. Caranya gimana? Ketika kita menghadapi masalah, kemarin sudah saya terapkan ya Bu ya, menggunakan ketika saya menghadapi masalah kemarin, masalahnya anaknya sering datang terlambat dan kemarin tuh suka minjem tanpa bilang. Saya menggunakan segitiga restitusi dan alhamdulillah berhasil Bu. Kita membuat keyakinan bersama, keyakinan kelas, dan menggunakan segitiga restitusi, alhamdulillah anaknya tidak mengulangi lagi kegiatan yang sama. Caranya bagaimana? Ada tiga tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Ada lagi tentang segitiga restitusi teman-teman ya. Kemarin saya sudah mencoba menggunakan segitiga restitusi pada permasalahan yang saya alami dan alhamdulillah berhasil. Anak ketika ada kasus menggunakan segitiga restitusi, anak kita tanya, kita stabilkan dulu, terus validasi tindakan dulu, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas, dan alhamdulillahnya ketika kemarin kebetulan kasusnya itu anak saya datang terlambat Bu, selama 1 minggu. Anak saya itu selalu datang siang gitu, jam 8:30 baru datang, dan skenario tindakannya itu setelah 1 minggu saya panggil, saya duduk berdua dengan anak saya itu dan saya tanya apa penyebabnya. Alhamdulillah keesokan harinya orang tua dan anaknya tidak mengulangi hal yang sama. Ini saya dokumentasikan Bu, videonya boleh Ibu teman-teman simak videonya, durasinya kurang lebih ada 7 menit. Nanti mungkin dari situ teman-teman bisa nanti ketika menghadapi masalah yang dihadapi teman-teman di sekolah boleh menggunakan segitiga restitusi. Silakan disimak dan ditonton ya. Terlambat. Saya sebagai guru kelas kelompok B akan mengalami tindakan mencari solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Emil. Selamat pagi. Emil tahu kenapa Bunai panggil hari ini? Bunai praktik ini ya, Emil selama 1 minggu ini sering datang terlambat. Apakah betul? Emil kenapa ya Emil datang terlambat? Gurunya kesiangan. Guru juga sama pernah melakukan apa yang Emil lakukan. Guru juga pernah datang terlambat. Tapi apakah bisa Emil memperbaikinya? Bisa. Kalau boleh tahu kenapa sih Emil bangun kesiangan? Tidurnya terlalu malam. Jam berapa tidurnya? Jam 12. Jam 12 Emil main HP. Main HP apa? Ya umumnya begitu. Umumnya nggak boleh ya Nak ya. Kalau misalkan itu tidak bermanfaat, lebih baik Emil jangan melakukan itu ya. Ya. Berarti apa yang harus diperbaiki dari Emil sekarang? Tidurnya harus lebih awal jam 8, apalagi tidak main tapi boleh, tapi tidak terboleh sampai tengah malam. Oke. Emil tahu keyakinan kelas kita apa ya? Apa itu? Tidak datang. Oke, betul sekali. Nah, dengan Emil datang telat, apakah Emil sudah mentaati keyakinan kelas kita? Sudah belum ya? Belum. Kan Emil masih terlambat ya? Iya. Berarti Emil harus datang tepat waktu ya. Apakah Emil bisa? Kira-kira nih menurut guru nih, menurut Emil, kapan Emil mulai bisa datang tepat waktu? Besok bisa. Janji ya besok datang di tepat waktu. Oke, bagus. Terima kasih Emil.
pada saat mewarnai, Eli meminjam krayon milik Niken tanpa terlebih dahulu izin kepada Niken. Karena saya sebagai ibu Assalamualaikum Eli. Selamat pagi. Eli tahu tidak kenapa Bumi panggil Eli? Tahu tidak alasannya? Tidak tahu. Tadi Bumi dengar dari teman Eli pas saat mewarnai gambar pelangi tadi ya. Kayak Bumi itu. Bumi udah pernah melakukan kesalahan. Tapi Bumi mau tahu nih kenapa sih Eli tadi meminjam krayon. Niken tanpa izin. Oh hilang, kemana ya hilangnya? Jatuh. Kira-kira nih menurut Eli yang tadi Eli lakukan itu perbuatan salah atau bukan? Salah. Berarti misalkan kalau krayonnya agar tidak hilang ya, apa yang akan dilakukan? Simpan di loker setelah dipakai, biar apa itu? Biar nggak hilang. Terus bilang tadi aku minjem krayon tanpa bilang ya sama Niken. Itu sudah berarti keyakinan kelas kita belum sih? Belum. Kenapa kok keyakinan? Kenapa ya kalau pinjam? Harus diberikan ya? Bisa nggak Eli memperbaikinya? Bisa dong ya? Iya. Jadi ketika Eli nanti melakukan sesuatu bilang dulu ya. Nah, mulai kapan nih kira-kira Eli akan memperbaiki diri? Besok, jadi ya, Ibu harap sih nanti besok waktu bilang dulu sama temen ya, agar jadi apa sih Eli? Agar jadi anak yang sama baik, anak baik terus bagi anak yang dulu. Ya besok, mulai besok Eli kalau minta sesuatu izin ya, bisa? Bisa. Oke, terima kasih Eli. Assalamualaikum. Nama saya Emil. Baik teman-teman, tadi sudah menyaksikan ya, begitu kurang lebih alur dari segitiga restitusi. Jadi ketika saya mempunyai masalah, tidak langsung menjas anak itu salah, tapi tanyakan dulu, tanyakan kabarnya, tanyakan kenapa bertindak seperti itu, apa penyebabnya. Setelah distabilkan masalahnya, divalidasi tindakannya, kemudian pertanyaan lagi keyakinan kelas, ya apa yang telah kita buat. Makanya kenapa sih di sini kita perlu melakukan keyakinan kelas ketika awal ajaran baru, agar begitu melanggar anak-anak kita ingatkan lagi. Nah, kalau bisa
misalkan meminjam barang teman, apa ya sebaiknya dilakukan? Harus izin Bu Guru. Jadi dengan sendirinya dia menjawab, anak-anak itu menjawab bahwa menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Jadi kita tidak menyalahkan siapa orangnya, tapi kita mengingatkan perilaku anak bahwa itu sudah salah. Jadi dari hal yang kecil ya biasanya Bu ya harus kita ingatkan, kayak meminjam kredit apabila datang terlambat. Kenapa saya bersikap seperti itu? Biar nanti dewasa kelak mereka melakukan jenjang berikutnya, dia sudah memahami apa itu disiplin, apa itu kapasitas, apa itu peraturan gaya beda kelas, apa itu yang namanya meminjam barang itu harus izin. Kenapa? Teman-teman sudah sedikitnya sudah paham ya. Itu adalah prosedur cara menyelesaikan masalah dengan segitiga relationship. Refleksinya apa? Alhamdulillah anak-anak juga senang Bu ketika kita tanyakan baik-baik tadi ya. Beliau antusias malaman. Dia merasa tidak bersalah, tapi dia mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Tadi kan bilangnya begitu ya Bu ya. Sekarang tahapnya berbagi tanya jawab belajarnya. Boleh teman-teman menanyakan, kan tadi saya sudah memaparkan materi ya. Mungkin teman-teman apa yang kurang mengerti boleh tanyakan ke saya. Tapi kalau misalkan jawaban saya juga kurang berkenan, mohon maaf. Saya juga sedang tahap belajar Bu, sama dengan Ibu. Tapi begitu saya ikut bergerak ini, ketika saya punya ilmu, ingin aja rasanya saya sharing dengan teman-teman di sini. Biar apa? Biar PKISIA terutama ya lebih maju sedikit lah ke depan dibanding guru-guru yang lain dalam metode pembelajaran, baik penanganan anak. Jadi boleh nih teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya kasih waktu 3 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbagi materinya, berbagai segi ya, berbagai sudut pandang untuk kemajuan kita sebagai pendidik gitu. Tadi ada budaya positif yang mengedepankan kebutuhan dasar. Nah, misalnya saya punya contoh kasus anak saya yang nggak mau minum, atau kadang-kadang dia kalau dibilangnya suka ngambek gitu ya, suka cepat marah gitu. Apa kebutuhan dasar yang terpenuhi untuk anak tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman belajar ya. Pertanyaan, anak saya sering ngambek. Kira-kira nih kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Anak ngambek itu sebenarnya baik Bu, yaitu peka, yaitu penyayang, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Menurut saya nih ya, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu adalah kasih sayang dan cinta. Biasanya anak-anak yang seperti itu, anak-anak yang orang tuanya sibuk ya Bu ya, biasanya ya. Jadi ketika di sekolah itu anak itu mencari perhatian lebih kepada gurunya. Kalau misalkan kita kasih tahu, bentar-bentar ngambek, bentar-bentar kalau kita perhatiannya dikasih ke anak yang lain, dia juga ngambek. Begitu ya Bu ya. Mungkin anak itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, jarang diajak ngobrol, bergabung, diajak sharing. Anak kecil juga sama Bu, butuh kasih sayang, butuh perhatian yang lebih. Anak kecil itu sama dengan kita, cuma badannya aja yang besar, beda. Anak kecil badannya kecil, anak kita sebagai orang dewasa badannya besar. Tapi dari segi pikiran dan pola pikir sama, kebutuhan dasarnya juga harus terpenuhi. Menurut saya ya bodinya. Jadi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu yang poin 2, kebutuhan kasih sayang dan cinta. Ada lagi teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan di abad 2 akreditasi ya, itu yang di komplain itu problem solving. Nah, Umar tadi di situ ada pemecahan masalah.
antara pemecahan masalah dengan problem solving itu sendiri persamaannya atau bagaimana yang kita bisa melaksanakan itu gitu problem solving dengan pemecahan masalah apakah itu sama kemarin tuh bapak itu katanya di Abadua itu problem solvingnya belum kelihatan dan nyambung sih sama itu tuh nyambung. Saya coba menjawab ya Bu ya. Problem solving itu istilah Bu, bahasa Inggris. Sama, pemecahan masalah. Ketika kita lihat dulu masalahnya apa nih anak. Nah, Ibu kan baru memahami tadi mengenal ya kata-kata segitiga diskusi. Menurut saya, apa yang Ibu tadi sudah sampaikan, lebih baik ketika anak menghadapi masalah, silakan Bu terapkan segitiga diskusi yang telah saya jabarkan tadi. Contoh videonya sudah Bu seperti itu. Problem solving itu ya pemecahan masalah. Tapi kan ketika saya sebelum mengenal guru penggerak, saya tidak tahu apa itu segitiga diskusi. Sebetulnya apa yang ditampilkan video sebetulnya ibu-ibu juga pernah melakukan itu ya. Cuma istilah aja Bu ya. Jadi problem solving itu pemecahan masalah, dan cara pemecahan masalahnya itu yang efektif itu menggunakan segitiga diskusi. Ya Bu ya. Ada lagi Bu? Masalahnya dengan bahasa ya. Sama ibu. Kebutuhan dasarnya belum terpenuhi tadi kan ya, Bu? Bu, next Bu, slide yang kebutuhan dasar Bu. Jadi pertanyaan Bu Ima ini, Bu, punten sebelumnya anak-anaknya normal bisa bicara? Bisa nggak ya? Tapi memang dia belum bisa merangkai kata, kalau misalnya Bu ketahuan nih, dia ketahuan saya lihat nih ngomong, dia langsung. Berarti rasa tidak percaya diri mungkin ya? Kurang percaya diri. kurang simulasi juga. Iya, jadi kurang diajak ngobrol mungkin aku ya. Kalau menurut saya mungkin kebutuhan dasarnya bisa bisa juga Bu masuk ke kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterimanya. Itu yang itu karena mungkin di sini Bu rasa diterimanya di rumah orang tuanya, bisa juga di penguasaannya dulu juga. Dia itu di sini sih lebihnya biasanya kasih sayang sih Bu. Coba ibu ini lagi gali, kepoin lah keluarganya bagaimana komunikasi dengan orang tuanya. Kenapa sih anak ini tidak ada rasa percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya biasanya ya Bu ya? Ya, tidak percaya diri, untuk tidak percaya diri. Bisa juga di penguasaan Bu. Mungkin kalau di rumah ketika dia ngomong sebentar sama orang tuanya, udah sih kamu diam, ibu lagi capek gitu. Tapi sebetulnya kalau saya lihat kasusnya itu kasih sayang dan rasa diterima gitu. Ini coba kalau kasus saya gitu ya, kebetulan saya juga pernah itunya. Kalau yang kayak gitu itu harus ada pendampingan secara medisnya, karena memang bukan hanya semata dia tidak percaya diri, ada baiknya gimana cara menyampaikan itu kepada orang tua bahwa kadang-kadang orang tua suka tidak menyadari dengan apa kekurangan anaknya. Tapi kalau saya lihat itu kayak ada simulasi yang tidak terasah. Nah biasanya itu dibawa ke ke orang yang seperti itu, ke dokter. Jadi pendampingan itu kan perlu
Ya artinya pendampingan tidak hanya sama teman sekolah, kami di usia dia yang ulang tahun kan kan kemarin 5 tahun. Kalau 5 tahun itu ukurannya kan sudah bisa merangkai kata atau kalimat. Nah kalau saya itu baru sekata-sekata dan itu kan tidak jelas. Kalau mungkin karena ibunya tiap hari bertemu, jadi dia mengerti bahasa anak kita sampaikan. Padahal sebenarnya tidak jelas gitu. Kata adik kan memang itu harus ada pendampingan dari ahli. Cuma kadang-kadang kita menyampaikan error itu artinya nggak enak karena harusnya ibunya sendiri yang menyadari kayak saya suatu keponakan 2-4 tahun 2-4 tahun itu belum lancar. Saya bawa ke dokter anak bilang, kamu apa yang belum bicara? Aku ngobrol dengan saya ke anak keponakannya, ini ada sesuatu yang tidak beres gitu. Nah ini cuma kesulitan masalah anak dan benar ada simulasi yang tidak terasa dan itu harus diterap. Alhamdulillah setelah udah kuliah gitu. Terima kasih masukannya banyak. Kan di awal saya bilang anaknya ini normal atau tidak. Biasanya kalau yang berhubungan dengan bahasa, yaitu bisa kecenderungan space delay atau autism. Jadi ketika anak-anak itu menurut Ina kurang, ini kurang bicaranya kurang ya, harusnya berapa ribu kata, ini terbatas ya. Boleh ibu ngomong sharing sama orang tuanya, tapi di fasilitas kepala sekolah ya Bu ya. Nanti ibu ngomong bertiga dengan orang tuanya, diarahkan ke psikiater, betul kata Bu Ajeng tadi, jangan didiamkan Bu, kasihan. Soalnya kasus seperti ini akan mempengaruhi semua aspek, terutama intelijensinya ya. Ketika anak-anak berbicaranya terbatas, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya dia pengen ngomong tapi terbatas gitu. Jadi saran saya selain tadi kebutuhan dasar kasih sayang diterimanya, ada problem lain Bu. Bisa jadi speech delay atau autisme. Saya tidak bisa menduga-duga ya Bu ya. Ini hanya secara globalnya aja gitu Bu. Jadi nanti Ibu bisa bersinergi sama kepala sekolah dengan apa yang permasalahan yang Ibu rasakan. Baik Bu, baik teman-teman, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas waktunya sharingnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat sekaligus bisa membuat perubahan kepada ibu-ibu agar lebih baik lagi dalam mendidik anak, menerapkan apa yang sudah didapatkan. Ketika kita punya masalah anak yang tadi sudah disampaikan, harus dicari dulu masalahnya apa. Dan ketika kita punya masalah, alangkah baiknya kita menggunakan segitiga restitusi biar rasa keadilan itu ada. Jadi jangan sekali-kali kita menjudge anak, anak ini mah ini, anak ini mah ini. Tidak ya Bu ya. Kita cari dulu permasalahannya, baru kita cari solusinya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nuraini Fatona. Saya guru ABA 2. Terima kasih kepada Bu Mai yang sudah memaparkan materi tentang guru penggerak ya. Artinya alhamdulillah kita jadi punya banyak ilmu untuk hari ini. Dari pemaparan Bu Mai akhirnya kita lebih paham atau lebih mengerti dengan ada istilah-istilah baru yang pada dasarnya semua hal itu sudah kita lakukan di sekolah kita. Tapi dengan Bu Mai ikut menjadi guru penggerak, akhirnya kita menemukan istilah-istilah baru yang akan menjadi acuan atau lebih kita menjadi lebih siap lagi untuk menghadapi anak-anak. Misalkan dari budaya positif tadi, saya mencatat dalam ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak-anak dari semua hal yang permasalahan yang ada di anak. Terus ada juga cara penanganan dengan segitiga restitusi. Terus tentang keyakinan kelas yang awal-awalnya kita memahaminya dengan aturan kelas. Terus pembiasaan disiplin positif apa saja. Terus ada lagi tentang
kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu apa saja. Jadi kita dari kasus satu ke permasalahan yang lain kita menjadi lebih paham dan bisa lebih tertata untuk menghadapi permasalahan yang ada di anak. Mungkin itu saja, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Umay atas segala pemaparannya untuk hari ini. Semoga itu menjadi bekal kami, khususnya saya pribadi, untuk guru melangkah lebih baik lagi dalam menghadapi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyani dari TK Aisyah 2 tadi telah dari Buma itu telah memaparkan masalah-masalah yang ada di TK, materi-materi yang ada di TK, yang Bu Guru harus mengerjakannya dengan baik selama kita mengajar di kelas. Yang saya bisa untuk memaparkan materi yang sudah saya tangkap di sini, tadi ada permasalahan di kelas tuh ya. Di kelas itu kan ada problem anak-anak yang mengambil suatu benda tapi tidak izin dulu, terus kita sebagai guru terus memanggilnya untuk bagaimana supaya kalau mau meminjamkan benda itu kita harus izin dulu. Tadi saya menyaksikan itu ya, alhamdulillah ya, bagus sekali, dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita juga melakukan itu ya untuk semua guru sebagai guru TK. Juga tadi itu ada segitiga revisi. Tadi saya baru ngelihat ya dari pemaparan dari Bu Mai itu, sebelumnya saya tidak tahu sih apa itu segitiga restitusi. Tapi setelah tadi dipaparkan, saya melihat itu semua dari untuk pembiasan kepada anak-anak selama sekolah di TK, mendisiplinkan anak, kegiatan anak yang baik, itu kita harus melaksanakan semua itu. Itu dari saya cukup seperti itu aja. Dan alhamdulillah saya menyaksikan semua itu dari materi ini. Lumai, alhamdulillah bagus sekali ya. Saya jadi tertarik. Jadi untuk bisa seperti Bu Mai, semangat, tidak grogi. Alhamdulillah itu seperti yang saya lihat itu seperti benar-benar yang sudah menjadi dosen yang besar. Terima kasih Bu Mai, alhamdulillah di sini TK Aba 2 bisa menerima semua materi yang sudah dipaparkan, dan alhamdulillah kedepannya akan menjalankan menjadi yang lebih baik lagi dari ilmu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, jadi yang sudah tahu menjadi lebih meningkat lagi, menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak.